يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari ini pertama dan utama, mari kita selalu senantiasa memanjatkan puja-puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia-Nya dan taufiknya lah sehingga di hari ini langkah kaki kita Allah ringankan untuk menuju di tempat yang penuh barokah ini untuk melaksanakan ceramah atau tausiah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Nabi yang terakhir diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang hingga saat pada malam hari ini. Semoga yang hadir pada malam hari ini mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Baiklah, pada hari ini saya sebagai protokol akan membacakan susunan acara tausiah. Yang pertama pembukaan, yang kedua lantunan ayat suci Al-Quran atau kalam ilahi, yang ketiga ceramah tausiah, dan keempat penutup atau doa. Kaum muslimin dan muslimah jamaah tausiah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita melangkah ke acara pertama. Sebelum kita melaksanakan pada hari ini, saya mengajak kepada seluruh jamaah untuk membuka pada hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran atau kalam ilahi oleh Ustazah Hamidah. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo. Bismillahirrahmanirrahim.
بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustazah Hamidah. Keluarga almarhum mengucapkan banyak terima kasih. Semoga yang membaca dan yang mendengar mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Acara selanjutnya yaitu ceramah tausiah yang dibawakan oleh guru kita Al-Mukarram Habibana Hamid bin Muhammad Al-Hamid, pimpinan Pusat Lembaga Ilmu dan Dakwah Shiratal Mustaqim Makassar. Waktu dan tempat disilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya izin duduk aja biar adil sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ala nasta'in hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa ankasna min zulmatil jahdi wat tayajir. Alhamdulillah alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihi al-mukhtar man da'ana
ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wahdana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika syari wa madadikal jari wa jama'na fi kulli atswar wa ala alihi wa sahbihi ya nur, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, jamaah tasyah yang tepat pada hari ini di malam ke-7 atas berpulang ke rahmatullah almarhum Ramlan bin Ismail. Tentu kita semua yang hadir di tempat ini, mari kita senantiasa mengikhlaskan suratul Fatihah buat beliau. Semoga senantiasa arwah dari almarhum diijabah, diampunkan, dirahmati, diberkahi oleh Allah Jalla Jalaluhu. Ila arwahi wa man ijtama'na hahuna bisababihi wa talawnal Qur'an wa min ajlihim, khususan almarhum Ramlan binti Al-Ismail Ali Ismail. Allahumma ghfir laha wa rahmaha wa afihi wa afu anha. Allahumma anshur rahmat wal maghfirata ala ahli al-qubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ila arwahi almarhumah Siti Halijah Walisoa binti Mahmud, ila arwahi almarhumah Siti Asy-Syifa Humaira binti Salim Sunaib fid dini wad dunya wal akhirat bi sirril Fatihah. Terima kasih. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita haturkan dan kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta para pengikut-pengikutnya. Alhamdulillah, sedikit saya menceritakan dari almarhum Muhammad Ramlan ini. Salah satu jamaah kami yang senantiasa istiqamah ketika di waktu sehatnya. Beliau itu selalu aktif membaca kitab Maulid Ar-Ratibul Haddad. Kitab Maulid Ar-Ratibul Haddad ini kitab yang paling terpopuler di seluruh Indonesia, baik di pondok-pondok pesantren apa saja pasti membaca ratib haddad namanya. Orang yang senantiasa pernah menuntut ilmu di pondok-pondok pesantren, tidak ada yang tidak mengenal bacaan ratibul haddad ini. Bacaan ratibul haddad sendiri ini disusun oleh Al-Imam Habib Abdullah bin Al-Haddad. Beliau dilahirkan di kota Yaman, di mana beliau menyusun ratib ini untuk supaya seluruh Indonesia ini terhindar dari bala ataupun bencana. Jadi zikir ini sebagai zikir perisai. Jadi kalau ada yang bertanya mahkotanya zikir itu apa? Kalau mahkotanya zikir yang panjang itu ratibul haddad, tapi banyak mahkota zikir-zikir pendek. Ada mahkota zikir la ilaha illallah, ada mahkota zikir la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, ada mahkota istighfar astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya, ada mahkota tahlil afdalu syikri fa'alam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ada mahkota tahmid subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dan banyak macam itu mahkota. Kita ini siapa? Kita ini hamba. Kita hadir di sini tujuan apa? Tujuan kita adalah mengingat yang namanya kematian. Kita hadir di sini untuk mendengarkan nasihat agama, untuk mendengarkan kalam-kalam dari para ulama, para tabi'ina wal ulama, para kiai, para ustadz, para dai. Guna apa? Guna supaya yang masih hidup ini tidak lagi melalaikan waktu di sisa-sisa umurnya. Kita ini sisa-sisa umur mami yang kita pegang ini akhir zaman. Sudah banyak tanda-tanda yang Allah sudah ceritakan di dalam Al-Quran.
Seperti sekarang tanda-tanda cuaca yang sudah tidak menentu lagi, yang sudah tidak ada lagi bisa memprediksinya kapan hujan. Bahkan pihak BMG saja pusing menentukan kapan itu waktu hujan. Ini hujan sudah berapa lama? Semenjak bulan puasa tahun kemarin sampai sekarang sudah mau masuk bulan Rabiul Awal, bulan di mana lahirnya Nabi. Insyaallah tanggal 8 ini nanti, tanggal 8 ini masuk bulan Maulid. Bulan yang dimana dunia diciptakan karena dia, neraka diciptakan karena dia, surga diciptakan karena dia, gunung diciptakan karena dia, laut diciptakan karena dia, umat manusia sekarang yang diciptakan ini karena dia. Laulaka ya nur Nabi Muhammad. Kalau bukan karena Nabi Muhammad tidak kuciptakan dunia dan isinya. Kalau bukan karena Nabi Muhammad tidak akan kuciptakan surga dan isinya. Kalau bukan karena Nabi Muhammad tidak kuciptakan lautan dengan isinya. Kalau bukan karena berkahnya Nabi Muhammad tidak akan kuciptakan gunung dengan isinya. Kenapa? Barang siapa yang tidak bergembira atas datangnya lahirnya Nabi Muhammad SAW, celaka dan celakalah dia. Celaka dia. Kalau mau lihat orang celaka, orang yang tidak senang pada saat hari lahirnya Nabi, celaka. Sedangkan hari lahirnya cucunya senang, hari lahirnya anaknya senang, hari lahir pernikahannya senang, hari lahir ulang tahun kantornya senang, hari lahir ulang tahun kota Makassar senang, hari lahir ulang tahun kota Sulsel senang, hari pemuda Pancasila senang, hari ibu senang, hari bapak senang, semua hari-hari dia senang. Tapi kenapa giliran hari Nabi Muhammad dia tidak senang? Ada apa? Periksa hati kita. Ada apa? Itu maulid nama ji. Jadi kalau ada orang bilang dilarang maulid, itu nama. Tidak ada orang larang maulid, karena di dalam maulid itu isinya semua hasanah. Jadi kalau ada orang bertanya apa itu maulid? Maulid itu adalah syirah. Apa itu syirah? Syirah itu adalah perjalanan. Apa itu perjalanan? Perjalanan yang dimana ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Siti Aminah mengandung Nabi dari pertama ditiupkan ruh sampai dilahirkan Nabi Muhammad. Itu Siti Aminah tidak pernah terkena satu kali pun matahari mata dan tubuhnya. Jadi Siti Aminah di mana itu awan ikut. Kenapa Siti Aminah seperti itu? Karena ada sang kekasih Allah di dalam perut ibunda tercinta Siti Aminah. Awan saja takut menyinari ibunda tercinta dari Nabi, sampai-sampai awan itu nanti mau tidur Siti Aminah baru bergeser dari tempatnya. Ini di mana di dalam kitabnya kita bersenang. Ini tidak lama lagi, tidak mungkin lagi tahun depan. Kalau ada perayaan yang lebih mulia, hanya ada 3 di dalam kitab Al-Quran dan di dalam kitab hadis ada 3. Di Al-Quran 3 dibahas, di hadis juga 3. Hari yang utama adalah hari di mana bulan memasuki bulan suci Ramadan. Hari yang kedua, hari yang suci adalah hari di mana kita melaksanakan Idul Fitri atau Idul Adha. Hari yang ketiga di mana hari lahir dari Nabi Muhammad. Di kitab yang lain hari malam Lailatul Qadar. Di kitab yang lain bulan Rajab. Di kitab yang lain bulan Sya'ban. Jadi banyak bulan. Ditanya mana yang lebih mulia? Tidak ada yang lebih mulia dari hari lahirnya Nabi, karena tidak ada bulan Sya'ban kalau tidak ada Nabi. Tidak akan ada perayaan bulan Sya'ban kalau Nabi Muhammad tidak dilahirkan. Bulan Rajab tidak ada kalau tidak ada Nabi Muhammad. Tidak ada bulan Ramadan kalau tidak ada Nabi Muhammad. Tidak ada orang yang berpuasa kalau tidak ada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak yang tidak baik menjadi akhlak yang baik. Alhamdulillah, tema kita bukan bulan Maulid. Saya mau tema kita ini
ada orang selamat dari siksaan kubur karena satu kali disenam. Kita tahu ceritanya Abu Lahab. Siapa yang tahu ceritanya Abu Lahab? Abu Lahab itu setiap hari Isnin itu dihentikan siksanya oleh Allah. Jadi siapa di antara kita mau selamat dari siksaan kubur? Abu Lahab saja, orang kafir, tidak disiksa pada saat hari Senin karena dia berbahagia dengan cara membebaskan Suwaibah dari perbudakan ketika Suwaibah membawa berita kepada Abu Lahab di tengah malam di subuh, wahai Tuhanku, sesungguhnya Nabi Muhammad telah lahir. Bahaya Abu Lahab. Sampai Abu Lahab mengatakan, kubebaskan kau sebagai budak. Makanya setiap hari Senin Abu Lahab itu tidak disiksa di kubur. Kenapa? Karena dia bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita bagaimana? Kita saja yang dari lahir sampai mati Islam. Bagaimana kalau kita tidak baca salawat? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawatnya saja Nabi 100 kali satu hari. Itu Nabi. Salawatnya kita ini yang tidak dijamin masuk surga. Nabi yang dijamin masuk surga 100 kali bersalawat, Bu. Kita ini ada jaminan masuk surga tidak? Hah? Tidak ada jaminan masuk surga. Tidak ada jaminan kita masuk surga. Kita ini kotor. Sadar-sadar semua dengan memperbanyak baca. Banyak orang di akhir-akhir hayatnya dia melihat cahaya yang bersinar. Kenapa? Karena setiap lisan ini lisannya dia tidak pakai untuk bergosip. Dia berpakai untuk bersikir, bersalawat. Iya. Jadi kalau kita mau serangan gosip itu, Bu, lebih ganas dari serangan virus corona. Serangan gosip itu lebih sangar, lebih bahaya daripada virus COVID corona. Kalau virus bergosip itu dosanya tidak diampuni, kecuali orang yang digosipi sudah mengampuni kita. Paham ya maksudnya ini? Dosa bergosip tidak ada ampunannya kecuali yang digosipi itu memberi maaf kepada kita. Berarti tidak ada ampunannya. Mau sembayangnya sampai kepalanya hitam seperti panci. Jadi kalau ada orang sembahyang sampai kepalanya hitam, gosong, sujud, gosok-gosok itu kepalanya di tembok, juga akan tidak menjamin dia untuk masuk surga. Kenapa? Karena ada persoalan gosip. Makanya hati-hati. Perkara gosip dapat menghanguskan ibadah sholat kita. Perkara gosip dapat menghapuskan ibadah puasa kita, ibadah syikir kita, ibadah silaturahmi, infak sedekah, ibadah haji dan umroh, ibadah sholat kita. Seandainya ada orang di sini setiap hari menyumbang 100 juta 100 hari, 100 hari lamanya, 100 juta setiap hari saya kasih 100 juta, tapi tidak berhenti juga mulutnya bergosip, maka sia-sia dia. Hati-hati ke gosip. Nah, itu gosip enak sekali. Enak sekali itu bergosip. Panjang lebar. Apalagi temannya yang ditemani itu ahli gosip juga. Luar biasa. Enak sekali, Ibu. Baru saking enaknya itu orang bergosip, Ibu, saking enaknya itu orang bergosip, tidak lihat-lihat tempat. Di masjid bergosip, di luar bergosip, di rumah bergosip, di kantor bergosip, di pasar bergosip, di mana-mana bergosip. Saking enaknya itu bergosip, dia tidak lihat-lihat tempat. Biar sementara zikir la ilaha illallah sampai dia baru balik, ini orang Jawa, ini orang itu saking enaknya itu bergosip. Ya, itu orang kalau zikir kan khusyuk. Dia juga khusyuk, Ibu, tak tutup matanya tapi hatinya bergosip. Datang mesti mau suka, datang. Ini nih orang yang tidak suka ini malas gak datang zikir kalau ada itu. Contoh itu, contoh hati-hati dia.
Kenapa kita datang di sini semua? Ibu, saya mau ingatkan ke saya pribadi dan kita semua yang mendengarkan, hati-hati dengan gosip. Banyak nih orang mukanya menjadi hitam karena hitam mukanya, Ibu. Kalau mau kita tahu, orang yang senang bergosip di dunia, gali nih kuburnya. Setelah 2 jam 3 jam dia dimasukkan di kubur, coba-coba suruh lagi orang gali, lihat mukanya itu, apa yang terjadi? Hitam. Ada sekitar 180 jenazah yang dibuktikan, Ibu. Waktu di Mesir ada 180 jenazah digali kembali. Konon katanya orang ini suka bergosip, tidak ada hari tanpa bergosip. Penasaran ini orang, nagali kuburnya, tidak sampai 3 jam orang itu dikuburkan, semua hitam, giginya yang putih hitam, semua hitam. Dan apa yang terjadi? Semua tubuhnya, semua pori-pori, kalau kita lihat pori-pori kita ini, Bu, ada. Dan semua pori-pori orang yang sudah dikuburkan akan mengeluarkan ulat belulat dari hasil gosipnya, keluar. Dan tidak ada dosa. Tidak ada lagi ditanya di kubur, man rabbuka. Tidak ditanya. Orang yang suka bergosip, Ibu, tidak ditanya sama malaikat. Karena orang banyak bicara di dunia dulu ini, jangan aku tanya gitu. Orang banyak bergosip, langsung nih palu-palui. Dipukul, dipalu sehari-hari, dipukul dan dipalu sehari-hari sampai dibangkitkan dia. Di mana kitabnya? Di kitab surat Al-A'raf. Sudah dijelaskan itu di dalam surat Al-A'raf, Ibu. Kalau kita buat pengajian, buka-buka ki surat Al-A'raf itu, mulai dari ayat 12 sampai buka-buka ki itu bagaimana hukumannya orang yang sudah bergosip. Dalam surat Al-Baqarah juga ada dibahas itu tentang bergosip. Dalam surat Al-Imran juga ada dibahas itu tentang bergosip. Ayat yang paling banyak di dalam Al-Quran itu 7 ayat yang paling banyak dalam Al-Quran itu, salah satunya ayat bergosip. Hati-hati. Nah itu kalau dibilang ada makanan favorit, nah kalah itu makanan favorit daripada bergosip. Apa caranya supaya kita semua bebas dari kubur? Ini alhamdulillah, almarhum ini Muhammad Ramlan ini, saya katakan zikirnya subhanallah, zikir. Memang kalau mau duduk di tempat baik itu, Ibu, banyak godaan. Iya, banyak orang malu-malu kalau mau pergi anu baik, tapi kalau anu tidak baik tidak malu-malu. Ada, saya teringat, Ibu, kita tahu semua ini di atasku apa? Ini cahaya, bukan lampu. Kita tahu di atasku itu cahaya. Kalau cahaya, Ibu, itu salah satu orang, Ibu, mau bercahaya di dunia, itu cahayanya orang berzikir, Ibu, tembus sampai di langit, sampai malaikat bertanya, Allahumma jallah jalalu. Dia bertanya kepada Allah, ya Allah, bolehkah saya engkau izinkan turun di muka bumi itu? Saya melihat di dunia banyak yang mengkilap-mengkilap. Jadi kalau kita lihat bintang itu, Ibu, dari dunia ke atas, dia bersinar. Kalau dari atas melihat orang di bawah itu, Bu, gelap. Siapa bintangnya? Bintangnya orang yang selalu berzikir, bintangnya. Jadi dia kayak kunang-kunang jalan. Allah mengatakan kepada malaikat, wahai malaikat pencatat amal, turun muku dulu. Penasaran kak? Kenapa Allah mengatakan, Allah sudah mengatakan, cari memang wahai malaikatku, ku perintahkan dirimu untuk turun menyebar di muka bumi untuk cari yang namanya raudah. Jadi kalau kita mau cari raudah itu ada di dalamnya yang dibaca zikir, raudah. Ada salawatnya, ada syikirnya, ada tahlilnya, ada tahmidnya. Jadi kalau orang ibu-ibu majelis ta'lim yang senang baca yasin, itu raudah namanya. Baca tahlil, raudah. Baca maulid, raudah. Baca syikir, raudah. Jadi apapun itu semua raudah. Raudah itu adalah tempat. Jannah itu adalah raudatul jannah, artinya tempat yang luas, yang kalian mau apa saja ada di dalamnya. Ada di dalamnya. Makanya kalau untuk masuk di raudah itu tidak gampang. Masuk di raudah itu
banyak godaannya. Datang setan kalau waktu pengajian, datang setan di kaki kita, nak kasih malas, nak kasih sakit-sakit kaki kita. Jangan aku dulu tuh, besok nanti lagi lain kali. Nak kasih malas kita datang itu setan. Nak kasih kutuki. Kenapa setan tidak mau melihat manusia duduk di taman raudah? Karena ibarat kalau kita mau lihat taman-taman surga di dunia ada di masjid. Taman-taman surga itu ada di masjid, ada di masjid, ada di majelis, ada di majelis zikir, ada di majelis ilmu, ada di majelis ta'lim, ada di majelis ini, ada di majelis ini. Iya, yang itu namanya taman, bukan ada di mall. Jadi kalau kita mau lihat itu taman surga bukan ada di mall, taman surga bukan ada di pantai, taman surga bukan ada di pasar, taman surga bukan ada di gunung. Banyak orang kan mampu mendaki gunung yang tinggi tapi tidak mampu mendaki masjid yang dekat. Banyak sekali itu. Kalau kita naik gunung tinggi sekali, dia mampu naik. Tapi 10 rumah dari masjid atau 2 rumah lagi, yang ironisnya kalau ada orang tinggal dekat masjid 4 rumah, 5 rumah, nak tutup video masjid. Raudah. Mungkin rasa kayak itu yang namanya siksaan kubur, ibu. Tidak ada orang yang lolos 1 detik pun. Ini saya ibaratkan, saya baca kita. Ini kubur, ibu, ini kubur. Setelah dikubur, diturunkan mi orang, sudah diturunkan mi. Ya, kalau diturunkan itu kubur, diturunkan itu jenazah. Ini ibu, malaikat kanan kiri ini yang menyambut ini jenazah sudah siap-siap. Sudah siap-siap. Apa yang dia siap-siap? Tidak ada orang yang lolos 1 detik setelah dikuburkan. 1 detik setelah dikuburkan. Jadi setelah tertutup tanah, sudah ditalkinkan atau sudah didoakan pulang itu semua keluarganya, beraksi ini semua malaikat. Makanya seandainya ada kamera yang bisa menshooting itu gerakan di kubur, ibu, seandainya ada kamera yang dapat menshooting gerakan siksaan kubur itu, bagaimana sakitnya, maka mungkin sekarang orang yang tidak sholat menjadi sholat, orang yang tidak sembahyang menjadi sembahyang. Makanya hati-hati ibu, yang namanya maut itu tidak ada orang lolos, tidak ada, semua mati, tidak ada orang lolos. Ya, semua mati, kecoa mati, apalagi kucing, sapi, kambing mati, yang pegang HP mati, yang masukin mati, yang duduk-duduk mati. Ya, yang pakai peci mati, presiden mati, semua mati. Tidak ada yang tidak mati. Semua mati. Pak RT mati, Pak RW mati, Pak Lurah mati. Tidak ku dengar gitu. Kalau Ustadz mati dulu, ibu tidak ada yang doakan gitu. Makanya itu Ustadz mati terakhir gitu. Kalau ibu meninggal ada yang dengar ceramah Ustaz. Kalau ibu-ibu meninggal masih banyak yang dengar. Banyak ji, ada anak-anak itu generasi muda. Ibu-ibu kan tua nih, lupa-lupa nih kalau umur 40 itu lupa-lupa nih. Nah dengar di sini, boy di sini. Ibu-ibu. Jadi insya Allah yang panjang umur itu siapa? Hah? Yang panjang umur itu yang bilang saya. Orang yang selalu meminta panjang umur itu berarti sedikit amalnya. Iya. Para ulama, para kiai itu semua minta akan cepat dipertemukan kepada Allah. Kenapa? Tidak ditahu besok apakah saya masih sembahyang atau tidak. Tidak ditahu gitu yang namanya mati. Saya kalau ini hari bisa mati, saya biar ya Allah angkat cabut nyawaku. Siapa tahu besok saya ada cewek goda kan antar. Misalnya. Masih mau kan? Tidak ada ji, tidak ada yang nanya poligami itu. Yang enak itu apa? Apa itu? Bukan kerjanya Ustaz seperti itu. STT itu suka zikir-zikir. STT. Iya. Alhamdulillah siksaan kubur itu ibu, begitu semua kerabat, keluarga, tetangga, keponakan, cucu dan sahabat, teman kantornya, teman ininya semua sudah pulang, maka
hanya ada satu yang akan dipertanggungjawabkan semasa hidupnya. Hanya satu nanti yang akan dipertanyakan. Bukan yang ditanya berapa hartamu kau tinggalkan, bukan berapa anakmu kau tinggalkan, bukan berapa rumahmu yang berjejer ditanya. Yang ditanya itu bukan juga berapa istrimu, bukan. Yang ditanya adalah berapa banyakkah kau menanam amal kebaikan selama hidup di dunia ini. Yang ditanya itu, tidak ada yang lain. Allah tidak tanya berapa depositomu, Allah tidak tanya berapa juta uangmu, berapa ratus juta. Tidak, Allah tidak tanya. Pernah digedekan? Tidak ada. Nah, dalam sejarah, dalam kitab ini dikatakan begitu keluarga orang yang meninggal sudah melangkahkan kakinya, ini kuburan sudah keluar begitu, maka semua persoalan harta ditanya. Dulu kau banyak uangmu kau apakan? Hah? Saya uangku dulu kupakai main beli chip. Saya uangku dulu kupakai beli apa? Chip. Beli chip. Bahkan kumarahi orang tuaku kalau tidak nak kasih ke uang baru tidak kubelikan chip. Kan bapakku juga begitu. Iya, bapakku juga. Siapa yang suka beli chip itu hukumnya apa? Saya mau tanya. Haram. Itu sepakat ulama. Jadi perkataan ulama itu haram. Sudah haram. Jadi chip itu haram. Haram dilakukan berdosa atau tidak? Dosa. Ditinggalkan mendapat apa? Pahala. Hukum haram itu dikerjakan mendapat dosa, ditinggalkan mendapat pahala. Itu chip. Hati-hati. Bagaimana kayak itu yang dibilang chip? Domino. Domino deh. Iya. Banyak orang gara-gara chip lewat sholat duhurnya. Banyak orang gara-gara main chip lewat sholat asarnya. Skater. Lewat sholat maghribnya. Gara-gara skater, nanti juga masuk di kubur, bukan minanti man rabbuka tapi skater berapa? Dengar gitu anak muda. Ada juga bapak nupa tua mikir jami main skater. Kadang-kadang itu orang main skater nggak lupa semua, bahkan hubungan kekerabatan saja sangat ironisnya sekarang itu. Ada mamanya, ada bapaknya, ada anaknya. Tidak ada lagi yang pakai cakap-cakap, masing-masing HP namanya urus semua. Hilang itu yang namanya saling bercakap, konsultasi. Tidak ada itu. Sedih sekali saya lihat kalau kita melihat itu. Kalau kita lihat ujung-ujung lorong di depan warung itu anak-anak semua tak loko semua begini-begini semua kayak. Tak begini. Apa mau dilihat generasi yang paling bagus itu adalah generasi muda. Banyak anak sekarang sudah keras kepala gara-gara HP. Hati-hati kita. Percaya kita gara-gara HP istri tak bisa diambil sama orang. Suami tak bisa diambil sama orang gara-gara HP. Percaya atau tidak? Gara-gara HP suami tak bisa diambil sama orang. Tanda-tanda seperti itu adalah tanda-tandanya gampang ji. Apa tanda-tandanya suami selingkuh dan apa tanda-tandanya istri punya tempat curhat? Beda kan? Apa tanda-tandanya? Tanda-tanda yang pertama nagunci HP-nya. Nagunci ada rahasia. Kalau orang sudah tergunci HP-nya itu ada rahasia. Memang istri tidak dibolehkan untuk memeriksa HP suaminya. Tidak diizinkan itu. Tapi suami juga tidak usah kunci. Istri juga tidak boleh mengunci. Apa yang mau dirahasiakan di dalam HP itu? Anak-anak sekarang banyak kunci HP-nya sampai mama bapaknya tidak tahu kuncinya. Kenapa? Bisa saja pernah kuliah anakmu nonton apa yang tidak pantas dinonton. Sekarang itu di media Pak, sembarang-sembarang jadi muncul. Buka saja Google,
Itu yang tidak dipantas melihat anak-anak. Ada itulah muncul yang tidak pantas di dia. Pakaian-pakaian yang ini semua. Mau selamat di kubur ini banyak anak-anak sekarang, banyak ibu bapak ibu bapak mau melihat anaknya menjadi anak soleh-soleha, tapi dia tidak memperhatikan yang satu ini persoalannya. Banyak orang malas mimpi sekolah, anak-anak malas pergi sekolah gara-gara hal. Banyak anak-anak kalau disuruh nih bawaannya emosi nih, karena itu gamenya belum selesai disuruh. Ya dulu ulumpi mak melawan itu anak-anak. Kenapa? Belum selesai itu permainannya. Banyak emosi, bawaannya emosi. Akhirnya anak-anak temperamen. Yang membuat dia temperamen bukan ibu ayahnya, tapi yang membuat dia temperamen karena apa? Ada sesuatu yang dia mainkan, sesuatu yang dimainkan itu belum selesai, lantas dia menghentikan permainan itu, marah. Mood dia luar biasa itu. Anak-anak kalau pulang sekolah bukan lagi mau pergi makan atau pergi minum atau pergi ambil tangan orang tuanya. Anak-anak kalau pulang sekolah bukan lagi pergi cari makan, minum apa semua. Yang pertama cari mana HP-ku. Iya. Ini saya cerita ini. Ini realita. Hati-hati kita. Yang dengar saya punya, saya ini kalau ceramah ini santai. Saya bilang ini, ambil ini baik. Selalu saya bahas ini masalah HP. Iya. Kenapa kau bilang? Dulu kita ini bahaya ini. Kenapa? Bahaya kalau jatuh di tangan orang yang tidak bisa memanfaatkan dengan baik. Makanya itu ibu-ibu yang belum mengenal anaknya HP, jangan lalu gue coba-coba dulu HP. Jangan. Biar mau menangis apa? Tidak ada. Saya iya. Yang kedua, kalau kita mau kubur tak seperti ini cahaya, kecil ini cahaya, seperti bukan sama ya. Jadi kalau ada orang yang mau menerangi kuburnya seperti ruangan ini, tempat ini, daerah ini, jadi seandainya ini lampu disusun semua, ini berapa watt ini? 10 watt misalnya, 10 watt dikali 10 dikasih cahaya di dunia tidak sebanding dengan cahaya amal ibadahmu selama di dunia. Apa itu? Cahaya kubur orang yang berbuat amal kebaikan di dunia tidak ada dapat yang menyamai walaupun cahaya rembulan malam atau matahari terbit di pagi hingga terbenamnya. Tidak ada cahaya. Saya mau tanya, di kubur ada lampu atau tidak? Ada lampu. Cuma tidak pakai kabel. Di kubur itu ada cahaya, ada lampu. Itu kitab yang bicara. Kalau di sini ada 3 macam. Walaupun ada kabel, kalau tidak ada lampunya tidak menyala. Ada lampu tidak ada fitting. Ada lampu, ada kabel tidak ada fitting, tidak menyala lampunya. Ada kabel, ada fitting, ada lampu, tidak ada strong, tidak menyala. Makanya di kubur itu banyak juga tetek bengeknya, ada lampu di sini, ada anunya di sini, ada di sini. Makanya banyak orang para ulama minta cepat dikuburkan supaya apa? Supaya dia bisa menikmati itu janji-janji Allah. Siapa yang meninggal dia membawa amal kebaikan, maka dikuburnya itu bagaikan istana untuk tempat hijrahnya menuju ke Sidratul Muntaha. Dari Sidratul Muntaha akan dikumpulkan lagi di padang mahsyar. Dari padang mahsyar lagi akan dikumpulkan lagi namanya Syirat. Dari Syirat nanti akan satu persatu disuruh jalan dari Syirat. Banyak fase yang perlu kita lalui. Ini fase ketiga, Ji. Fase ketiga, fase alam ruh. Fase alam ruh masuk ke alam rahim 2 Mei. Fase dari masuk alam ruh masuk ke alam rahim, dari alam rahim masuk ke alam dunia. Berarti 3. Setelah kita habiskan masa kita di alam dunia, masuk lagi alam baru kubur. Ada 12 alam, Ibu. Baru 3 sekarang yang kita rasakan. Yang sudah meninggal 4 nih. Masih banyak alam. Jadi jangan terlena dengan apa yang kita dapatkan di dunia ini.
Jangan terpesona dengan apa yang kita lihat di dunia ini. Bisa saja yang kita anggap cantik tapi tidak cantik di hadapan Allah. Bisa saja juga yang kita anggap jelek itu tidak jelek di hadapan Allah. Karena yang berhak menilai baik atau jeleknya seseorang itu bukan manusia, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala. Jaga hati kita. Apa tuh mau sombongkan? Apa mau banggakan kali? Tidak ada. Dibilang apa bedanya ibu? Rumah seperti begini dengan rumah istana. Apa bedanya? Rumah seperti begini dengan rumah istana. Kalau rumah istana ibu, iya, mungkin kita lihat besar, lantainya marmer semua, lampunya pakai kristal-kristal, tapi siang malam naiknya utangnya, nak bayar ratusan juta, miliaran. Makanya itu ibu, kalau kita tidak punya apa-apa jangan banyak berutang, karena utang itu gampang diambil, susah dibayar. Utang itu gampang diambil, susah ditagih, dibayar. Makanya syarat kedua, di samping bergosip itu membuat kita tidak selamat, yang kedua membuat juga kita tidak selamat. Kalau ada utang tak di dunia yang belum selesai, maka utang itu wajib diselesaikan oleh keluarga yang ditinggalkan. Bayar kok, biar 100 rupiah itu dituntut. Masalah utang sama bergosip ini hukumnya sama. Kenapa? Tidak akan bisa diampunkan dosanya orang punya utang selama orang yang diutangi itu belum ikhlas. Kan ada mi Habib meninggal mi. Ibu-ibu, tidak ada namanya itu dosa utang putus walaupun meninggal orangnya. Kalau kita masih ingat utang, tak ibu datangi keluarganya, Pak, saya kemarin berutang sama almarhum, bayar. Kecuali ada di mulut orang yang meninggal itu, sudah bisa ikhlaskan, ambil. Bukan ikhlas terpasrah atau terpaksa. Dia mengatakan, sudah deh, malas sama pitagi karena biar aku tagih, gue tidak kasih tonnya uang. Itu bulu lunas namanya. Nah, dua yang membuat orang tidak akan selamat. Tidak ada yang membuat orang bisa selamat. Dua perkara. Ketiga, perkara apa? Bagus, tidak ada utangmu, oke, alhamdulillah aman. Tidak ada bergosip, oke, aman. Tapi satu lagi nya, dosa birru walidain, dosa kepada kedua orang tua. Hati-hati. Bagus ini semua tadi saya bilang, bagus mi sembayangnya, bagus mi zikirnya, bagus mi semua ininya, rumahnya bagus, usahanya bagus, anak-anaknya sukses, ini semua zikirnya sukses, ceritanya sukses semua ini, tapi kurang ajar sama orang tuanya. Iya, kurang ajar. Lebih banyak natanya, banyak sekarang anak banyak sekarang anak putra putri kita lebih banyak natanya pacarnya, mak sayang sudah bikin makan, daripada natanya mama sudah mau makan. Iya, lebih natanya kalau sakit perlu saja pacarnya atau istrinya panik luar biasa, sayang makan ke apa nanti saya berikan. Kalau mamanya sakit disuruh saja pergi urus kencing nama mama, jijik luar biasa. Bagaimana itu mama dulu urus pun kalau kamu tahu. Nah itu jasanya orang tua. Seandainya Allah bisa menyulap isi dunia ini menjadi emas, tidak mampu juga dunia membalas jasa orang tua. Seandainya dunia ini disulap menjadi emas. Ada satu ketika ada sahabat datang, ya Rasulullah, apa yang membuat bisa orang tuaku bisa senang dunia akhirat? Rasulullah mengambil sahabatnya, wahai sahabatku, pandang gunung Uhud itu yang ada di depanmu. Pandang, lihat. Seandainya aku Muhammad meminta kepada Allah untuk menyulap gunung Uhud ini menjadi emas, untuk kau bawakan orang tuamu bongkahan emas, lalu kau katakan orang tuamu, lepas utangku, maka itu pun tidak bisa membalas jasa orang tua yang mulai dari mengandung sampai melahirkan, dari melahirkan membesarkan, dari membesarkan menyekolahkan, dari menyekolahkan sampai sekarang punya muka cucu masih nak perhatikan ke orang tuamu. Ada sekarang seperti itu juga. Tapi ada kan biasa membalas perhatiannya orang tua sama anaknya? Biasanya tidak ada. Baru kok satu kali, baru kok dikasih menikah ini hari 1 bulan tidak pernah hukum. Siapa yang seandainya ada jika di Makassar,
Seandainya ada seorang anak, ada ibunya di Makassar, 3 hari saja berturut-turut tidak memandang wajah ibunya, maka rezekinya tidak diberkahi oleh Allah. Walaupun dia orang kaya, minimal dia menelpon, mak bagaimana keadaan tamak, sehat gigi mak, ini gigi mak. Tidak bisa ku jasa balas itu jasa orang tua. Ini 3 perkara. Kenapa enggak? Bukan perkara sholat Habib. Iya, sholat itu utama. Tapi kalau sholat ada urusan ghibah, maka sholat terhapus. 3 ini hati-hati. Apa ibu 3? Bergosip sama seperti berghibah. Ghibah seperti hukumnya haram. Kedua, apa? Berutang. Nah, keempat, durhaka. Iya, durhaka. Itu kodong ibu luar biasa jasanya itu ibu. Jamin. Luar biasa jasa ibu. Seandainya kita orang kaya nomor 1 di Makassar ini, belum pantas juga kalian mengatakan di depan ibu. Belum pantas juga kau mengatakan kata Seandainya ada anak yang berani mengucapkan di mulutnya saja, maka tidak akan dapat mencium yang namanya bau surga. Gitu. Terus yang keempat, apalagi yang bisa kita dapatkan? Kita ini yang hidup Habib, bagaimana caranya itu Habib supaya kita bisa husnul khatimah? Husnul khatimah itu ibu tidak datang pergi di rumah tak ketok-ketok. Saya husnul khatimah mau masuk di badanmu, tidak bisa. Husnul khatimah kita yang datang pergi menjemput sama hidayah. Hidayah itu datang tidak kepada orang yang minta, ya Allah turunkan hidayah bagiku. Hidayah datang, tadi kau berdoa sama Allah, Allah suruh saya datang. Bukan begitu itu. Hidayah itu dengan cara dijemput, bukan hidayah yang datang menjemput. Itu hidayah. Begitupun juga orang-orang yang mau selamat. Hati-hati. Perkara-perkara begini tidak ada orang sempurna. Yang penting baik sembahyang tak. Lebih bagus diam daripada bicara. Lebih bagus diam daripada bicara yang tidak bermanfaat. Kalau bicara tak manfaat, bicara karena dosa juga orang kalau nak tahu baru tidak bicara. Tapi kalau tidak manfaat diam karena banyak orang celaka karena ucapannya, banyak orang hancur karena ucapannya, banyak orang akan mendapat siksa karena ucapannya. Ayo sama-sama kita bersalawat. Salatullah salawat ibu. Tidak ada orang bangkrut baca salawat. Pernah lihat orang bangkrut baca salawat? Tidak. Orang baca salawat 1 kali dibalas 10 kali oleh Allah. Begitu juga orang yang senang bersedekah. Tidak ada berita di TV pernah kita dengar telah terjadi orang kaya raya yang bersedekah setiap hari jatuh bangkrut, melainkan Allah menjaga rezekinya dan melipat gandakan. Itu salawat ibu. Subhanallah. Siapa yang bangun tidur lalu dia bersalawat kepada Nabi Muhammad,
maka akan ditambahkan umurnya 40 hari lagi. Besok lagi baca tambah lagi 40 hari. Siapa yang mau diberikan panjang umur, maka kalau mau tidur bacalah salawat 1 kali saja, maka besok pagi akan diberikan bonus oleh Allah 40 hari lagi hidupnya. Siapa yang susah mau meninggal susah meninggal, kasih madam lama madamnya. Apa obatnya? Salawat. Apalagi ini sekarang ini musim sakit flu, sakit tulang, panas, meriang. Ini macam-macam ini penyakit sekarang ini. Ada yang meriang, ada yang panas, ada yang sakit tulang, ada yang flu, batuk, apalagi ada yang ramusu sama juga. Ada yang ramusu, ada yang apa macam-macam. Ibu-ibu mulai ki sekarang ibu, kalau mau ki jaga kesehatan tak sebenarnya baca salawat. Obatnya salawat. Insya Allah. Nah, ini ada satu kisah di mana pernah Abu Lahab lagi saya teringat kisahnya Abu Lahab. Di mana kisahnya Abu Lahab pernah mengejek Nabi, karena Abu Lahab ini tidak senang melihat Nabi menyebarkan ajarannya, mengejek Nabi. Ini Nabi ini tukang sihir, ini Nabi tukang fitnah, ini Nabi tukang begini, ini tukang Nabi, ini tukang Nabi. Pokoknya semua bahasa-bahasa yang jelek-jelek itu sudah dilontarkan oleh Nabi. Singkat cerita, ketika Nabi Muhammad melewati pasar dan berpapasan kepada Abu Lahab, lalu Abu Lahab itu melihat Nabi Muhammad dengan merah matanya. Lalu Nabi Muhammad mengangkat tangannya, ya Allah, ketika engkau ridho, jadikan orang yang tidak senang kepadaku menjadi senang. Kira-kira ibu-ibu, kalau ada yang cuke-cuke bisa doakan atau tidak? Mampu doakan orang yang cuke-cuke? Maksudnya cuke-cuke ganggu-ganggu gitu. Bu, mampu doakan orang yang suka cerita yang tidak benar sama diri tak? Hah? Insya Allah. Ya. Mampu juga kira-kira HP di tanganmu itu nambil temanmu baru buang. Baru kau doakan, ya Allah ganti yang baru. Itu Nabi. Jangankan dijelekkan, dilempar saja sudah biasa. Dilempar kotoran sudah biasa. Mau dibunuh pakai parang, dia lari. Tidak ada. Coba begitu. Baru saja dicuke sedikit, marahnya luar biasa. Apalagi kalau ambil harta, dia ambil hak. Makanya kalau ada orang bisa membalas orang tidak baik dengan doa, berarti ini orangnya hebat. Ya, ibu-ibu misalnya dituduh, ibu-ibu dituduh menipu. Apakah orang yang menuduh ibu itu ibu maafkan atau ibu doakan atau ibu marah? Kebanyakan marah. Itu fitrah manusia. Itu fitrah manusia. Tapi kalau kita mampu berlaku seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, maka Allah akan menjadikan tempat untuk kita sebuah istana yang mewah. Istana apa? Istana nanti di Daul Mahfuz. Istana yang di dalamnya tidak perlu lagi keluar, seperti halnya orang kaya. Ibu, kalau kita lihat orang kaya rumahnya besar, kalau mau pergi di mall kan pasti keluar. Kalau di istana di Daul Mahfuz itu, orang yang sudah di dalam ada semua apa mau inginkan. Dan satu kali dia mencicipi itu, kalau kita minum di istananya Allah, di surganya Allah, satu kali kita kasih begini tangan tadi air, baru kita tidak akan haus lagi selama-lamanya.
Tidak sama sekarang ibu minum PRS 1 gelas, mau lagi minum, minum lagi. Maka apa? Ganti. Mana ibu? Ini Al-Quran. Ini Al-Quran dengan HP di tangan, mana lebih banyak kita pegang? Hah? Iya. Masih ingat ya ibu-ibu di masa-masa sebelum ada HP Android? Siapa yang masih ingat masa-masa di mana belum ada HP Android, baru HP konek-konek, HP komet-komet? Iya. Ini ibu, setiap mau maghrib atau asar kita bawa. Jarang nih kita lihat anak sekarang kasih begini Al-Quran jalan pergi di masjid. Iya, jarang, langkah. Kenapa? Seandainya ini Al-Quran, ibu, saya mau tanya, orang yang bangun tidur biasanya dia pergi cuci muka atau dia pergi langsung apa? HP ya. Kalau bangun tidur tuh tidak langsung cuci muka. Jujur kok. Jujur kok. Biasa orang bu kalau bangun tidur pergi kumur-kumur cuci muka, itu pun juga sudah hilang, langsung bikin periksa berapa WA-nya, berapa messenger-nya, berapa IG-nya, berapa TikTok-nya. Nah dia itu karena sekarang ibu, aduh ya Allah. Begitu juga ironisnya ibu, bangun tidur HP nak cari, mau tidur juga sampai kadang-kadang ibu tak tidur di matanya HP-nya masih jalan. Ada itu begitu, bukan di sini, di sana. Bukan di sini, di sana. Ada. Ini semua ibu zaman digitalisasi. Zaman digitalisasi ini zaman digital. Zaman di mana semua muanya adalah HP yang ada di tangan kita. Mau makan, malas pergi keluar, pesan GoFood. Apa namanya? GoFood. Iya. Mau keluar tidak ada yang antar ke anaknya apa? Grab. Mau beli baju malas ke mall? Online. Atau dia online apa? All shop. Apa lagi? Ya Allah, semua ini semua ini. Hati-hati ini, hati-hati. Kita juga pegang, tapi kita pegang ini HP. Kebanyakan dakwah di dalam. Ya, ada juga orang HP ibu, HP-nya suami tak misalnya. Biasa jadi periksa ibu. Tapi kadang-kadang nama perempuan itu diganti nama laki-laki. Nama perempuan diganti dengan nama laki-laki. Aceh naganti Aco, Putra naganti Putri. Iya, naganti semua. Saking apanya? Saking ada rahasia. Siapapun di antara kita yang senantiasa menghadiri acara takziah kematian, itulah acara yang paling dimuliakan oleh Allah. Acara takziah itu tidak ada yang satupun sia-sia duduk di tempat ini. Saya katakan, semua ibu-ibu baju tak, jilbab tak, sendal tak, semua kursi yang dipakai bersyukur, baju yang dipakai bersyukur, jilbab yang dipakai bersyukur, semua yang melekat di badan kita ini bersyukur. Kenapa? Allah mengatakan, wahai malaikatku, sampaikan kepada hamba-hambaku, yang dimana hamba-hambaku senantiasa bergembira, datang menghilangkan duka cita dari para tetangganya yang berduka cita. Sampaikan kepada mereka, semua yang dia pakai di dalam tubuhnya, semua yang dipakai di dalam badannya, akan kuhapuskan dosanya dari rumah menuju ke sini, dari sini menuju ke rumah. Semua gugur dosanya, bersih dosanya semua.
sampai di rumah baru berdosa lagi. Kenapa? Karena dia bikin lagi. Paham lagi maksudnya ini? Dari rumah bersih dosa tak, dari sini pulang ke rumah bersih dosa tak, dari rumah lagi tidak ada acara tasya bikin lagi dosa. Jadi dosa itu tidak bisa kita lolos sebelum maut datang menjemput kita. Tidak ada orang bisa lolos dari dosa. Ada dosa lahiriah, ada dosa batiniah, ada dosa tangan, ada dosa pendengaran, ada dosa mata, ada dosa hati dan kalbu, ada dosa kaki, ada banyak dosa, ada dosa napas. Apa dosanya napas, Ibu? Allah masih kasih kita napas yang baik, tapi kita jarang pakai napas itu untuk menyebut nama Allah. Itu dosa napas. Ada dosanya mata. Apa dosanya mata? Allah kasih kita yang baik-baik, tapi lebih banyak kita lihat yang tidak baik. Apa dosanya pendengaran? Pendengaran banyak yang bisa kita dengar yang baik-baik, bacaan keluar, zikir, salawat, apa semua. Tapi pergi taruh telinga di tempat yang tidak baik. Tangan dosanya apa? Dosanya tangan mengambil hak-hak orang lain. Coba kita lihat, Ibu. Belum tentu apa yang kita lihat di TV itu yang ditampilkan mesra-mesra itu sebenarnya mesra. Coba kita lihat Rizky Bilar, ditampilkan mulai dari pernikahannya dari awal mewah sampai akhirnya dipukul di Palu ji. Ending terakhirnya adalah kantor polisi. Ending terakhir kita lihat nih. Jadi kadang-kadang itu Bu, jangan dibilang suamiku tidak mesra. Kadang-kadang suami yang tidak mesra itu panjang hidupnya sama suaminya, sama istrinya daripada yang mesra-mesra. Tapi ada dusta di antara kita. Jadi syukur-syukur Ibu. Kalau dapat di suami itu, ada suami itu Ibu, nah sayang kita tapi tidak nak tampakkan. Kadang-kadang mengelumi istrinya, Habib, itu suamiku cueknya. Iya, kadang-kadang kalau suamimu agresif, bilang kok agresif nasib suamiku, Habib. Apa mau tak? Jadi sekarang seperti itu. Yang keenam, ini Al-Quran Ibu, disentuh saja sudah dapat pahala. Disentuh, sesentuh dapat pahala. Nabbanallahu faqala ja'tum. Siapa di antara kalian yang baru menyentuh Al-Quran, maka ada 1000 pahala yang Allah balaskan. 1000. Setelah disentuh berniat mau membaca, maka 1000 lagi. Setelah dibuka, setelah disentuh berniat dan dibuka, dapat lagi 1000. Setelah dibaca 10.000. Setelah ditutup 1000 lagi. Setelah disimpan 1000 lagi. Di mana kitabnya? Di dalam kitab Al-Faqhul An-Nawiyah, di karangan oleh Imam An-Nawawi. Siapa yang bayangkan? Jadi semua dapat pahala. Itu bedanya. Dan di HP juga ada di Al-Quran Ibu. Tapi beda pahalanya. Beda pahalanya. Kalau di HP ini bukan Al-Quran namanya. Iya, jadi Kang Habib, saya setiap hari baca Al-Quran, bukan baca HP. Begitu lagi ada IG, kasih keluar lagi Al-Quran, IG lagi dibaca. Ada lagi telepon, baca Yasin. Halo. Oh ya pengaji ka dulu na, sabat tapi telepon lah. Wal Qur'anil Hakim. Oh iya. Sebentar Bi. Bukan membaca namanya itu. Ya, apalagi 2 HP na. Ada orang tuh 1 HP nanda puas. 2 HP-nya. Ada yang pakai khusus untuk menelpon, ada yang pakai untuk Android. Menelpon sementara itu Android yang pakai menelpon konek-konek kan. Nah pegang itu HP lewat tangan kanan, nah pegang Al-Qur'annya lewat tangan. Naudzubillah min dzalik. Konek-konek. Makanya perlunya kita mengerjakan sesuatu itu dengan ilmu. Sholat pakai ilmu, berudu pakai ilmu,
tidur pakai ilmu, bangun tidur pakai ilmu, mau makan pakai ilmu. Apa dimaksud ilmu? Itu ada adabnya. Adab berudu bagaimana, adab sesudah berudu bagaimana, adab sesudah berudu masuk di masjid bagaimana, adab setelah berudu masuk di masjid, sholat tahiyatul masjid, setelah itu apalagi banyak adab. Adab masuk rumah mengucapkan salam, adab masuk kubur juga mengucapkan salam. Kalau masuk di rumah salamnya assalamualaikum, kalau masuk di kubur ucap salamnya assalamu alayka ya ahlil kubur. Kalau ketemu juga sama orang ucapkan salam. Begitu juga kalau sudah mau berpisah ucapkanlah salam. Seperti di atas pintu yang saya baca, di atas jilbabnya ibu hitam. Assalamualaikum. Itu. Jadi kalau ada bertamu, ada tamu ibu-ibu, ada tamu, posisi pintunya seperti ini sekarang. Ini tamu. Assalamualaikum. Ada suara itu. Ada yang saya bahas tidak ada suara. Ya, itu hukum bertamu. Assalamualaikum. Wih, banyak orang yang rumah itu. Tidak ada suara. Soalnya 3 kali main. Waalaikum. Jangan tunggu suara. Orang bisu tuh. Setelah dia ketuk-ketuk tidak ada suara. Tunggu dulu 10 detik. Woi. Tunggu 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jangan dihitung di depan pintu baru kasih suara rata. Bukan begitu hitung. Oh kira-kira nih seperti. Ketuk lagi. Assalamualaikum. Tidak ada lagi suara. Rangko. Ketuk lagi yang ketiga. Itu lagi sampai 10. Yang salah ibu 3 kali seperti itu lagi. Baru kita lihat itu pintu tidak tertutup, kita buka. Ini hal yang paling tidak disukai oleh Allah. Apalagi kita ketok-ketok sambil mengintip. Siapa biasa begitu? Nah, jam berapa Mini? Lanjut sudah minum dulu. Lanjut saja. Setelah dia ketok-ketok, tidak ada orang menjawab 3 kali, maka wajib orang yang mengetok itu tinggalkan tempat. Jangan membuka. Apalagi banyak sekarang orang yang tidak anak tahu masuk. Ada anak gadisnya orang, ada apa yang jadi. Jangan membuka. Itu adab. Nah, anak-anak pulang sekolah, pergi sekolah ambil tangan ibunya. Pulang sekolah ambil tangan ibu. Kalau ada malaikat yang paling mulia di dunia ini adalah malaikat itu adalah ibumu. Nah, ada satu kisah. Ya Rasulullah, mana yang wajib aku hormati, ibu atau ayahku? Apa? Ibu. Mana lagi ya Rasulullah? Mana lagi ya Rasulullah? Ibu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ayah. Karena ya itu 1 kali disebut ibu. Makanya itu dulu waktu dibikinkan itu pemerintah waktu membikinkan hari ibu, bapak-bapak protes, mana hari bapak? Akhirnya ada Tommy juga dibilang hari bapak. Dulu jadi bilang itu ada hari ibu. Sekarang ada juga dibilang hari bapak karena bapak-bapak protes. Tidak ada. Protes. Nanti tidak lama nanti ada lagi hari anak. Terlambat kayak itu. Ada nih lagi. Hari guru ada. Hari pemuda Pancasila ada. Hari ini banyak macam-macam. Iya. Jadi jangan. Sekarang saya mau tanya di sini kompak dijawab gina? Kompak. Siapa yang tahu namanya anaknya Raffi Ahmad?
Siapa? Anak keberapa yang itu? Anak keduanya siapa? Iya, subhanallah. Kita tepuk tangan dulu tahu luar biasa. Luar biasa teman-teman. Sekarang saya mau tanya. Siapa namanya kakek nama Manu? Hah? Kakeknya Udin siapa namanya? Kakeknya Udin. Siapa yang tahu surat Ar-Rahman ayat 7? Saluran ada pikirin. Ar-Rahman ini ayat umum je. Woi ayat ke-7. 7. Lupa Ustaz. Bacat. Kalau anak Rapatar siapa tadi? Rapatar. Sama? Yang pendek mo. Siapa yang tahu ayat Al-Qadar ayat ketiga? Al-Qadar gini. Biar ibu-ibunya. Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatil Lailatul Qadri itu ayat keberapa? Tidak. Itu sudah yang dibaca. Ini susahnya sekarang. Sekarang ini tidak usah ke jauh-jauh. Kadang-kadang itu ada anak tak tidak tahu kakeknya. Tidak tahu kakeknya. Nama bapaknya, kakeknya. Padahal itu harus silsilah namanya. Itu silsilah itu harus tahu. Bapaknya bapak, bapaknya bapak, bapaknya bapak, bapaknya bapak, bapaknya bapak. Supaya apa? Ada yang nanti tahu itu yang namanya silsilah. Kakeknya tidak tahu. Kakek dari bapaknya tidak tahu, juga nenek dari mamanya juga tidak tahu. Ini semua. Padahal kalau orang meninggal itu wajib memasuki bin dan bintinya. Jadi kalau ada orang mendoakan seperti ini, Bu, tapi ini yang benar, ini penulisan. Kalau orang mau mendoakan orang meninggal, kalau tidak ada ininya, 1000 kali kibar doa juga tidak diterima. Kalau cuma Muhammad Ramlan, saya tanya Ki, ini caranya mendoakan orang meninggal ini. Muhammad Ramlan bin Muhammad Ali bin Ismail Sunaid. Harus ada bin dan bintinya. Kalau Muhammad Ramlan bisa saja di dalam wilayah ini ada 2 nama Muhammad Ramlan. Tapi binnya ini tidak akan sama. Bin dan bintinya. Makanya sekarang kalau orang ingin menunaikan umroh, itu harus 3 nama. 3 nama. Umroh atau haji itu harus 3 nama. Muhammad Ramlan bin ini. Kalau tidak ada binnya, tidak akan lolos paspornya. Tidak akan lolos. Di sini kalau ada bagian paspor dia tahu. Itu juga. Makanya kalau doakan orang tua harus lengkap. Almarhumah. Ada yang tahu cara mendoakan orang meninggal di sini? Yang bahasa Indonesianya mau dulu saya mau dengar. Cara mendoakan orang yang sudah meninggal, baik ibu, ayah, tetangga, kerabat, anak, cucu, apa siapapun, sahabat kita. Caranya bagaimana mendoakan orang yang meninggal? Caranya bagaimana? Nah, khususan rohi, ruh, bukan rohi, ruhi. Itu bahasa Arab. Coba bahasa Arabnya coba anak. Sini. Diri. Ini pelajaran Ibu. Saya kalau ceramah begini saya harus contohkan. Coba cara mendoakan yang sudah meninggal. Khususon ila rohi Al-Fatihah. Alhamdulillah. Mana nak? Ya, oke, terima kasih. Saya akan contohkan.
Khususan ila ruhi itu adalah singkatan saja. Yang benar itu ila arwahi. Ila arwahi wabil khusus. Jangan khususan ila ruhi. Bukan. Yang benar di dalam penulisan dalam kitab itu ila arwahi wabil khusus. Wabil ila arwahi wabil khusus fulan bin fulan fid dini wad dunya wal akhirat bisirril Fatihah. Itu kalau bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesianya, saya niat mengirimkan Ummul Quran khususan buat almarhum bin almarhum dengan berkah dunia hingga akhirat bisirril Fatihah. Berkahnya dia hidup di dunia hingga di akhirat. Itu beda, itu ila hadrati, Ibu. Ila ruhi itu berbeda, ila arwahi itu berbeda, ila rohima itu berbeda. Itu rohima bagi orang yang hidup. Ila rohima itu bagi orang yang hidup. Ila ruhi bagi orang yang sudah meninggal. Ila arwahi, ila hadrati menghadirkan ruh orang yang sudah meninggal, itu juga bisa. Ila hadrati. Jadi itu ruh, Ibu, bisa dihadirkan. Ini kitab yang menjelaskan. Kita buka nanti ada kajian Yusa Hamidah, kita buka di surat Muhammad ayat 7 sampai berapa itu. Ila hadrati. Ila hadratin nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi. Pernah kita dengar itu? Ila hadratin nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadrati al-Mustafa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila arwahi ila hadrati al-Imam Syekh Abdul Qadir Jailan. Kalau kita buka itu Majmu' Syarif, kita buka doa tahlil. Doa tahlil ila hadrati man arsalahu Allah rahmatan lil alamin wa syafiyan lil muslimin sayyidina al anbiya'i wal mursalin wa khairil khalqi, dan seterusnya. Itu doa. Jadi kalau kita mau belajar doa-doa itu banyak di dalam Majmu' Syarif. Banyak wirid-wirid di situ. Ada wirid-wirid doa-doa yang paling mustajab, termasuk doa yang paling bagus di dalam Majmu' Syarif itu doa nurubuat. Doa nurubuat. Itu kalau yang selalu membaca itu di setiap sholatnya, maka jasadnya itu wangi seperti kasturi. Bau jasadnya kasturi. Itu syaratnya ila arwahi. Nah, kalau mau kita tambahi ila hadrati, itu menghadirkan ila arwahi wa bil khusus man ijtamana huna bisababi wa talawna al-Qur'ana wa min najlihim khususan bi sirril Fatihah wa tahlil wa yasin wa surah Rahman. Apa nih? Sebut nih saya niat baca tahlil, saya baca yasin, sebut. Jadi kalau yang mampu baca Al-Fatihah, Fatihah. Yang mampu baca yasin, baca yasin. Hukumnya bagaimana? Hukumnya itu sampai, tidak diragukan. Tidak ada pendapat ulama yang mengatakan siapa yang mendoakan orang meninggal itu tidak diterima doanya. Itu hadis dusta namanya. Saya ada di sini sampai. Jadi siapa yang mau bertanya jawab juga saya akan siap jawab. Kalau ada orang pernah mendengar, percuma juga kirimkan itu orang meninggal, tidak sampai. Siapa bilang tidak sampai? Nudiyaki. Nah ini ayat yang bicara, Allah yang berfirman. Saya ini semua ini pahala siapa yang dapat ini semua ini? Jangko kalau kau pergi tasia 1, 2, 3 kalau nasi bukan kau makanan jangko makan. Lapar kau itu. Jangan makan. Kau dongo-dongo, beleng-beleng. Kalau kita belajar ilmu itu jangko. Tidak ada orang baru nemu makan kue nah. Kalau ada orang malu-malu kok, dia bilang kau beleng-beleng. Saya kalau dikasih aku makan dari ku senter itu songkol. Ada juga orang tidak mau pergi maulid tapi nak makan songkol. Ada maulid. Tidak mau pergi tahlil yasin jangko susah. Saya tidak susah kalau orang meninggal. Karena tamu-tamu datang di sini tidak mengatakan saya mau datang menghadapi kuenya deh. Tidak begitu tamu datang.
Kalau ada kue nak makan, kalau tidak ada duduk saja. Kalau tamu dia bilang, saya mau datang nanti di acaramu, kalau ada kue nunggu kasihkan. Nah itu yang salah kalau orang datang bilang begitu. Tapi kalau tidak, orang keluarganya tidak disusahkan ji, tidak diribetkan ji. Tidak bisa nah, tidak batal itu tatsiamu kalau tidak ada kue nah, batal tuh. Begitupun juga orang hakikah. Woi, kalau tidak ada kambing, batal lagi hakikahmu. Pacaran. Iya, todong-todong. Aduh, kalau saya mau sampaikan kitabnya di sini sampai subuh selesai, panjang sekali. Tidak ada ulama, tidak ada ayat Al-Quran dari juz 1 sampai juz 10 yang mengharamkan orang merayakan maulid. Tidak ada. Tidak ada hadis yang melarang orang bermaulid. Tidak ada yasin tahlil yang melarang orang maulid. Ini dengarkah ini? Jadi kalau ada orang yang doktrin-doktrin bilang tidak boleh begini, tidak boleh begitu, minta ayatnya mana? Orang bisa melakukan sesuatu kalau ada ayat yang melarang. Kalau ayat itu melarang tidak, bilang tidak. Kalau ayat, selama ayat tidak mengatakan tidak, dibolehkan. Apa yang tidak dilakukan di zaman Nabi boleh dilakukan umatnya. Selama perbuatan itu yang tidak dilakukan oleh Nabi, perbuatannya baik, maka lakukan kata Nabi. Sepeninggalanku kata Nabi. Saya mau tanya, dulu Nabi pakai lampu atau tidak? Matikan lampu dulu, kita lihat aja kalau ceramah. Tidak. Kalau Nabi ceramah pakai begini tidak? Tidak. Nabi dulu baca Quran pakai begini tidak? Tidak. Nabi tidak pakai begini. Kalau kita mau ikuti Nabi semua, kalau pergi ki haji naik onta nih. Jangan selalu bilang bid'ah, sesat, kafir, kullu. Itu hadisnya selalu kullu bid'ah dalalatin wa billi kullu. Apa? Saya ziarah kubur boleh atau tidak? Boleh. Ada orang ziarah kubur. Ziarah kubur yang tidak boleh kopi minta di kubur. Itu tidak boleh. Kalau ziarah kubur boleh, meminta di atas kubur itu diharamkan. Itu logika, itu diterima. Jangan ku ziarah kubur. Kuburnya saja Nabi kita ziarah, tidak boleh kita minta di atas kubur Nabi. Apalagi kuburnya jika raya. Iya. Kuburan Syekh, kita boleh pergi kuburannya 9 Wali Songo. Kita boleh pergi kuburannya Syekh Yusuf Tuanta Salama ke Dikobang. Boleh menziarahi. Kenapa? Karena ada tabarruk dan keberkahan di dalamnya. Ambil yang baik. Jangan kau pergi di kuburan, pergi kasih tawaf sapi di situ. Itu yang tidak boleh. Pergi kasih keliling sapi, seandainya itu sapi bisa bicara, weh ampun maka dong. Itu boleh ji. Ada lagi saya suka dengar, saya selalu bicara, saya selalu mau dengar orang di sini yang bilang, saya di mana-mana ceramah selalu saya mau pancing orang yang bilang tidak boleh itu ziarah kubur. Sekarang ada mah bicara memang di sini saya jawab gitu. Ada saya bicara kitab, bukan bicara lewat radio Roja. Bukan bicara tentang apa. Kita pakai ini ziarah kubur. Pernah kita dengar lagi, ada lagi orang haram hukumnya membatui kuburan. Mana lagi ada haram membatui kuburan? Tidak. Itu hukum membatui kuburan itu adalah satu tanda untuk anak-anak kita nanti. Kalau kita tidak ada mungkin tahu itu kuburannya neneknya kakeknya. Kuburan sekarang kalau tidak nubatui 1 tahun hilang di sana na tumpuk lagi orang. Jangan kau ikut-ikutan di Madinah. Jangan kau ikut-ikutan di Mekah. Kan di Madinah, Habib, saya pernah pergi umroh di Madinah, itu tidak ada kuburan di Batu. Memang tidak ada kuburan di Batu di sana, Ibu. Karena sempit lahannya tidak sama di Indonesia, itu luas. Masih banyak kuburan, masih banyak tanah-tanah, mungkin kuburan. Ditumpuk, bagaimana hukumnya menumpuk? Boleh. Menumpuk itu hukumnya sampai 3 kali saja, tidak boleh lebih. Misalnya bapaknya meninggal, tiba masa nanti istrinya lagi meninggal, boleh ditumpuk. Setelah ditumpuk lagi bapak, mama ditumpuk, anaknya meninggal, boleh. Cucu tidak boleh. Karena sudah tidak. Sepupu, cucu kulantuk boleh. Itu hukum.
Kalau kau pergi batui kuburan seperti rumah besar, nah itu yang tidak boleh. Karena tidak ada tempat yang lain kalau satu orang kuburan seperti rumah besar. Betul apa betul? Jadi jangan ki mengharamkan sesuatu yang tidak ada dalil yang mengharamkan. Jangan mengatakan tidak boleh kalau tidak ada dalil yang mengatakan tidak boleh. Itu saya di sini. Saya kalau ceramah keliling ya. Bilang tomo kok sama dia, nanti meninggal kok juga tidak boleh kok. Tidak boleh disyarai. Apalagi kalau dia di Makassar ini ibu janji sama-sama di Arab itu beda-beda adatnya orang. Di Arab di Madinah itu beda-beda adat tradisi cara menghormati mayit. Kalau di Jeneponto kalau orang meninggal di Jeneponto itu satu perabotan itu kalau berapa harinya itu 7 hari kalau tidak salah. Itu Pak Iman dibawakan semua itu kasur apa semua itu ini. Apa itu masuk dalam syariat? Itu tidak masuk dalam syariat tapi masuk dalam adat. Itu juga harus dihormati, jangan juga kau salahkan orang. Saling hormat menghormati adat istiadat itu dibolehkan. Jangan kau hujat adatnya orang. Ada juga orang 7 hari 40 hari potong kambing. Jangan menjadikan potong kambing itu wajib. Itu tidak. Itu bukan syariat. Potong kambing itu kalau mampu kau potong kau kambing, nanti kambing itu kau bagi-bagikan sama orang makan. Itu bukan. Jadi kalau kita membuat hukum itu ada 2. Karena kita ada di Indonesia ada 2 hukum, ada syariat, ada hukum syariat, ada hukum adat. Kalau hukum adat kau ganggu juga marah, apalagi hukum syariat yang tidak menghukumi di situ lebih marah lagi Ustaz. Jangan seperti orang mau pergi begini, orang mau begini, lihat dulu anunya. Jangan kau lihat dari luar, haram ini. Kau belum duduk di situ. Kau lihat dulu apa nak bikin. Sama juga maulid orang. Di dalam itu di maulid, apa salahnya orang bermaulid? Yang pertama, orang bermaulid itu dibuka oleh MC. 1. Yang kedua, acara berikutnya pembacaan ayat suci. 2. Salah atau tidak? Al-Quran dibaca di situ. Ketiga, pembawa hikmah maulid. Keempat, makan bersama. Kelima, rampas telur. Keenam, mari pulang. Buat telur. Terakhir dari saya ibu-ibu, bapak-bapak, saya berbicara seperti ini bukan atas dasar logika saya. Adapun yang tidak sependapat sama saya angkat tangan ki. Kalau tidak sependapat ki, bacakan ayatnya, nanti saya dengarkan ayatnya apa sahih atau tidak. Saya siap menjawab. Apa yang saya bicarakan di sini berani mempertanggungjawabkan. Saya ada ayat. Saya bicara begini, ada ayat. Jadi kalau pernah ki dengar ki di berita di video bilang tidak boleh orang tahlil, tidak boleh orang maulid, saya siap menjawab ini malam sesuai dengan dalil. Tapi kalau bertanya ki saya pernah mendengar ustadz begini bilang tidak boleh. Apa dasar tak bicara bilang tidak boleh? Apa dalilnya? Nah, seperti itu. Dalilnya banyak maulid. Salah satu dalil yang kuat itu adalah kita lihat dalil cerita Abu Lahab. Abu Lahab saja bergembira atas lahirnya Nabi sampai-sampai setiap hari Senin ruhnya tidak disiksa oleh Allah, dibebaskan. Itu dalil itu ibu. Dalil kedua, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Itu ayatnya. Maulid jadi simpel. Orang juga meninggal ada 1 hari, 2 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Nah itu ada kapara. Itu bagaimana hukumnya itu yang pakai kapara. Saya juga ceritakan. Tidak ada larangan orang yang menyediakan kapara selama kaparanya itu dimakan sama orang kalau sudah baca. Itu kalau Nabi bilang jangan sentuh itu nunan ini kah? Yang salah. Paham iki maksudnya ini? Paham iki? Ini kapara. Sudah mina baca Pak Imam. La ilaha illallah. La ilaha illallah al-Fatihah. Nanti ke Pak Imam, Pak Imam jangan dulu orang ini kan. Ini yang salah. Kasih Pak Imam baca itu kapara. Karena orang meninggal tidak makan apa yang kau sediakan, yang dia makan itu doa. Itu aturan. Jangan pakai emosi.
mengatakan orang begini sampai kau bilang bid'ah, kafir, sesat, masuk neraka. Siapa kau? Kau punya surga? Kau punya neraka? Bukan sejajen itu kalau kita tinggalkan baru kita sediakan baru kita buang di laut, kita simpan itu pun ibu tidak boleh kita bilang salah, karena itu adat istiadat bagi setiap tempat. Hormati adat istiadat setiap kampung kalau kita mau selamat. Jangan kita menjadi Tuhan menghakimi orang yang tidak salah. Bisa saja orang melakukan sejajen itu lain agamanya daripada kita. Ya kan? Di Bali dia bikin begitu itu tidak dilarang bagi agamanya, tapi kalau kita dilarang. Jadi jangan menghukumi orang, jangan menjadi Tuhan di balik kesalahan orang lain. Seperti itu. Kapara boleh. Ada satu kisah ibu, di mana ini kapara betul-betul kurang Pak Iman lapar Tommy dilarang Tommy makan. Satu kisah ini Pak Iman, yo oke ibu, saya pulang Pak Iman. Dikasih mie daun songkol sama pisang 3 biji. Pulang itu Pak Iman, itu kapar karena simpang di tengah-tengah rumahnya. Malam-malam na tidur ki, bangun cucuna makan semua itu isinya kapar. Tiba masanya itu cucuna sudah tertidur berpulas malam, bangun tadi itu neneknya. Iya alhamdulillah nama makan ika batumu, nama makan ika ake itu yang meninggal kan. Padahal cucuna yang makan di mana? Apa nih? Meyakini. Yang kedua, orang yang menyediakan kapar lantas dia tidak makan, ada dosanya. Kenapa? Dia membuang-buang, membasir makanan. Jangan lebih bagus kita kasih makan, kasih bungkus orang, bagi-bagi. Di adat istiadat orang-orang Jawa juga kalau meninggal itu lain juga itu. Ada biasa itu dia sediakan setiap kantong-kantong itu isinya besek-besek. Itu saya pernah menghadiri itu seperti itu, macam-macam itu adat. Saya keliling ceramah itu macam-macam. Ada yang sementara ceramah ki datangi langsung tarik itu dompet kasih masuk. Apa ini bu? Begitu adatnya, tidak bisa dilarang. Ya, ada adatnya pulang ki baru nakasih, ada nakasih makan ki, ada nakasih begini kan. Ya, entah. Yang terakhir, mari kita semua saling menghormati perbedaan. Ya, yang maulid silahkan, yang tidak mau maulid tapi mau makan songkolona silahkan, yang tahlil yasin tidak mau, tidak apa-apa. Ya, jadi saling hormat menghormati, karena apa yang kalian kerjakan belum tentu juga diterima oleh Allah. Sholatmu pun tidak ada jaminan diterima, apalagi seperti itu. Tapi jangan di sini saling hujat menghujat, jangan saling caci mencaci, jangan saling hina menghina. Lakum dinukum waliyadin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita berdoa nih. wabarakatuh. Baik, kita tutup acara kita di malam hari ini dengan doa. Semoga orang yang hadir di malam hari ini senantiasa diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberkahi di sisa-sisa umur, sebab kita ini semua adalah calon-calon jenazah, di mana calon-calon jenazah itu hari demi hari memperbaiki amal ibadahnya di sisi Allah, serta menjauhi semua larangan-larangan Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Fatihah ila hadrati man arsalahu Allah rahmatan lil alamin wa syafi'an lil muslimina sayyidina al-anbiya'i wal mursalin wa khairil khalqi ajma'in wa habibi rabbil alamin المصطفى حبيبنا ونبينا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم ولأبي الخارمان تهيرنا سيدنا عبد الله بن عبد المطلب وسيدتنا خديجة الكبرى وسيدنا آلي المرتدى وسيدتنا فاطمة صهر بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح الإمام حسن والحسين والقراف الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابات أجمعين والعلماء والعاملين والمشرفين والمخلصين وثم إلى أرواح وبالخصوص الإمام شيخ عبد القادر جيلان والإمام الشيخ أبو بكر بن شهر الفحري والإمام حبيب عبد الله بن الحداد والإمام إلى أرواح
wa man ijtama'na hahuna bisababih wa talawna al-Qur'an wa min ajlihim. Ya Allah, kami hadiahkan kehadiran kami di malam hari ini Ummul Quran buat almarhum Muhammad Ramlan bin Muhammad Ali Ismail Sunaid beserta almarhumah Siti Hadijah Palisoa binti Mahmud dan almarhumah Siti Ashifa Humaira binti Salim Sunaid. Semoga ketiga nama ini ya Allah Engkau luaskan kuburnya, Engkau terangi kuburnya, Engkau ampunkan segala dosa-dosanya. Ya Allah, jadikanlah ketiga nama ini yang telah berpulang ke rahmatullah Engkau bahagiakan, Engkau terangi. Pesan teks baru pukul Engkau berikan kesempatan 21.58 untuk berjumpa kepada Nabi Muhammad sallallahu harga alaihi hemat plus wasallam. bonus Ya TikTok Allah, 5 gigabita. Cek jadikan tekan arwah-arwah ibu ayah kami yang sudah mendahului kami, arwah-arwah yang Engkau berkahi, 5 GB 1 jam arwah yang 10 Engkau R, selamatkan, 7 GB arwah yang 30 Engkau jam ampunkan. 30 R. Ya Allah, Bima plus ampunkanlah dosa garis miring paket tapi atau ibu dan asteris ayah kami. 123 Ampunkan asteris dosa 5 ibu tanda dan ayah pagar. kami ya Allah. APT Bersihkan dosanya, 0921 bahagiakan sisa-sisa hulu hidup mereka. Ya Allah, jika di antara kedua mereka ada yang telah mendahului kami, maka ya Allah, jadikanlah perjuangan di masa hidupnya Engkau balas berlipat ganda di dunia hingga di akhir. Ya Allah, ampunkan dosa anak-anak kami, putra-putri kami, ampunkan dosa saudara-saudara dan kerabat kami, ampunkan dosa para pemimpin dan guru-guru kami, ampunkanlah dosa para tetangga-tetangga kami, ampunkanlah dosa orang-orang yang hadir di malam hari ini. Sucikan ya Allah, sucikan ya Rabb, bersihkan ya Rabb, rahmati ya Rabb, berkahi ya Rabb. Ya Allah, bersihkanlah dosa-dosa kami dari segala lahir dan batin. Bersihkan dosa kami yang besar ataupun yang kecil. Bersihkan dosa yang kami sengaja ataupun yang kami tidak sengaja. Bersihkan dosa yang kami lihat ataupun yang kami tidak lihat. Ya Allah, berkahi sisa-sisa umur kami, berkahi kami, muliakan kami, angkat derajat kami. Ya Allah, bersihkan dosa tangan kami, mata kami, pendengaran kami. Bersihkanlah dosa seluruh tubuh kami. Ya Allah, bersihkanlah dosa ya Allah. Bersihkan dosa kami ya Allah. Allahumma hasya'in fadli. Ya Allah, terangi kubur kami nanti ya Rabb. Luaskan kubur kami ya Allah. Jadikan kami yang masih hidup ini Engkau matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, hindarkanlah kami dari mati su'ul khatimah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh-soleh, anak yang berbakti kepadamu, anak yang berbakti kepada Nabi-Mu, anak yang mentaati kedua orang tuanya, anak yang dapat memenuhi segala cita-citanya. Ya Allah, ya Allah, jadikan sisa-sisa umur kami di akhir zaman ini ya Allah. Engkau berikan kami ketaatan. Ya Allah, berapa banyak solat duhur yang kami tinggalkan, berapa banyak solat asar, maghrib, isya dan subuh yang kami tinggalkan, yang kami lalaikan. Begitu banyak dusta dan kebohongan yang kami lakukan, begitu banyak kesombongan yang kami pamerkan, sementara amal ibadah kami masih sedikit di matamu. Ya Allah, solat duhur kami begitu banyak yang kami tinggalkan, duhur dan asar kami ya Rabb, isya dan subuh kami ya Allah. Ya Allah, begitu banyak kebohongan-kebohongan yang kami lakukan. Ampunkan kami, rahmati kami, muliakan kami, angkat derajat kami. Allahumma ya kafil bala, ikfinal bala qablan nusuli minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la
Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khataya. Allahumma nisratani lil muslimin wajhil karim walil kalimati tammat wa tamatil mustajab batil hagalil hajani wal khushani min hanfusil hakkan al gutrat wan nashirin wa anil inshi wa shayyati wa in yakadu alladhina kafaru la yuzlikunaka bi abshahrim lamma shami'u shikra afdal shikri fa'lam annahu la ilaha illallah la الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفه وكرمه ومجد واسعه ورضي الله تعالى عن شيخ رسول الله أجمع علي نحيي وعلي نموت وعلي نبشر إن شاء الله من الأمين إن شاء الله من الأمين إن شاء الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين في ديني والدنيا والآخرة بشر الفاتحة.